Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Faris Asasulis dengan NIM 10107027 dan Maharani dengan NIM 10107037. Pada kali ini kami akan menyampaikan progres kami di mata kuliah Project 2 yang kami mengambil judul yaitu Sistem Informasi Akademik di SD Italami Subang. UML merupakan bahasa standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML digunakan untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum, menggambarkan representasi struktur statis sebuah sistem, membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem, menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum, dan lain sebagainya. UML memiliki 13 diagram yang digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu struktural diagram, behavioral diagram, dan interaction diagram. Yang termasuk ke dalam struktural diagram yaitu kelas diagram, package diagram, struktur diagram, object diagram, deployment diagram, dan komponen diagram. Lalu, yang termasuk ke dalam behavioral diagrams yaitu activity diagram, state machine diagram, use case diagram. Dan yang termasuk ke dalam interaction diagram diantaranya yaitu communication diagram, interaction diagram, sequence diagram, dan timing diagram. Sistem Informasi Akademik di SD Italami Subang yang sedang kami rancang. Di sini ada 3 user yang bisa login ke dalam sistem ini. Itu ada orang tua siswa, guru, dan admin. Sebelum 3 user ini bisa mengakses sistem, di sini itu diperlukannya login. Setelah login, admin ini bisa melakukan berbagai macam. Ada kelola data siswa, yang di sini ada tambah siswa, cari siswa, hapus siswa, ubah siswa, kelola data guru, cari guru, ubah guru, hapus guru, tambah guru, dan kelola data kelas, cari kelas, hapus kelas, tambah kelas, ubah kelas, dan kelola jadwal pelajaran, karena nanti jadi jadwal pelajaran ini juga dibuat oleh admin dan dipublikasikannya oleh admin. Dan yang terakhir itu kelola periode nilai. Jadi admin ini bisa membuka periode pengolahan nilai maupun menutup periode tersebut. Nah, ketika admin telah selesai mengakses sistem ini, di sini admin bisa log out. Sedangkan untuk guru itu sendiri, guru hanya bisa mengisi absensi siswa dan kelola nilai siswa, yang mana bisa cari nilai. Di kelola nilai siswa itu bisa cari nilai, tambah nilai, ubah nilai, dan hapus nilai. Nah, sedangkan orang tua siswa hanya bisa melihat, tidak bisa mengelola. Itu di sini ada melihat jadwal pelajaran, laporan absensi siswa, dan untuk raport siswa ini orang tua tidak hanya bisa melihat saja, tapi bisa mencetak laporan itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan activity diagram pada sistem informasi akademik di SD Italami Subang. Pertama, ini ada activity diagram logout. Nah, di sini ada admin, guru, orang tua, user mengklik logout,
dan sistem memverifikasi logout. Ada dua pilihan, menampilkan halaman login atau menampilkan halaman sebelumnya jika ada terjadi kesalahan gitu. Setelah itu selesai, kemudian ada kelola data siswa, dimana di sini ada admin, login ke dalam sistem, memilih menu kelola data siswa. Ini ada macam-macam pilihannya, ada menampilkan data siswa, menampilkan fitur, menampilkan tombol tambah siswa, menampilkan tombol ubah, dan menampilkan tombol hapus. Setelah tampil, nanti di sini admin memilih salah satu aksi dari 4 aksi ini, yaitu selesai. Ini ada kelola data guru. Ini admin login terlebih dahulu sebelum mengakses sistem. Nah, ketika login, ini admin memilih menu kelola data guru. Setelah memilih, di sini ada admin menampilkan data guru. Ada tampilan data guru, fitur cari guru, tombol tambah guru, tombol ubah guru, dan tombol hapus data guru. Nah, setelah itu admin memilih salah satu dari 5 aksi tersebut. Selesai. Terus ada kelola data kelas, ada admin dan sistem informasi akademik. Sini pertama admin login, terus memilih menu kelola data kelas. Kita memilih menu kelola data kelas, akan tampil 5 fitur. Ada data kelas, fitur cari kelas, tombol tambah kelas, tombol ubah kelas, dan tombol hapus kelas. Jadi, setelah tampil ini admin memilih 5 aksi dari ini, 4 aksi. Setelah itu ada kelola periode nilai. Ini ada admin dan sistem informasi akademik. Pertama admin login. Setelah login memilih menu kelola periode nilai. Di kelola periode nilai ini akan tampil fitur buka periode pengolahan nilai dan fitur tutup periode pengolahan nilai. Nah, setelah itu, setelah tampil kedua fitur ini, admin memilih aksi dari salah satu dari 2 ini. Selanjutnya ada kelola jadwal. Ini ada admin dan sistem informasi akademik. Pertama, admin login ke dalam sistem. Setelah itu memilih menu kelola jadwal pelajaran. Menampil di ini akan muncul tampilan tombol buat jadwal, menampilkan daftar jadwal, menampilkan tombol buat jadwal, dan menampilkan tombol publikasi jadwal. Setelah tampil 4 aksi ini, admin memilih salah satu aksi, yaitu selesai. Ini ada kelola nilai, ada guru, dan sistem informasi akademik. Pertama, admin login terlebih dahulu, kemudian memilih menu kelola nilai siswa, yaitu akan tampil 5 aksi. Yang pertama, menampilkan data nilai siswa, kemudian fitur cari nilai, tombol tambah nilai, tombol ubah nilai, tombol hapus nilai. Ketika tampil 5 aksi ini, admin memilih salah satu dari 4 aksi ini, karena data nilai siswa tidak bisa diproses. Selanjutnya ini ada aktiviti tambah nilai. Ini ada admin, guru, dan sistem informasi akademik. Ini ada login, terus guru memilih menu nilai siswa, kemudian memilih menu mata pelajaran, kemudian memilih kelas dan klik tombol tambah nilai. Kemudian sistem informasi akademik akan menampilkan form tambah nilai. Kemudian di sini langsung guru menginput nilai siswa, kemudian klik publikasi data. Sini sistem memproses apakah akan mempublikasinya kepada seluruh user atau hanya menampilkan kepada admin dan guru. Kemudian klik tombol simpan.
Di sini ada sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil ditambah. Dan di sini ada absensi siswa. Ada guru dan sistem informasi akademik. Pertama, guru login ke dalam sistem, kemudian memilih menu absensi siswa. Sistem menampilkan halaman absensi siswa. Kemudian guru memilih tanggal dan memilih kelas dan menampilkan daftar nama siswa sistem. Kemudian guru menginput kehadiran siswa dan klik simpan. Ini ada raport. Untuk raport ini ada orang tua siswa dan sistem informasi akademik. Pertama, orang tua ini login terlebih dahulu ke dalam sistem, kemudian memilih menu raport, dan sistem informasi akademik akan menampilkan semua raport. Kemudian orang tua ini memilih semester. Ya, setelah itu sistem informasi menampilkan raport sesuai semester yang dipilih dan menampilkan fitur cetak raport. Dan di sini ada guru, orang tua memilih aksi dari dua ini. Yang di sini ada cetak raport, orang tua siswa dan sistem informasi akademik. Sama orang tua siswa login terlebih dahulu ke dalam sistem, kemudian memilih fitur cetak raport. Sistem informasi akademik menampilkan raport dalam bentuk PDF dan orang tua siswa mengklik tombol cetak. Itu ada laporan absen. Sini ada orang tua siswa dan sistem informasi akademik. Pertama login terlebih dahulu, setelah itu memilih menu laporan absen siswa, kemudian sistem informasi akan menampilkan absen siswa. Orang tua siswa langsung bisa melihat absen siswa. Selesai. Ada fitur tambah siswa. Pertama, admin login terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah itu memilih menu keluar data siswa, kemudian mengklik tombol tambah siswa. Sistem menampilkan forum tambah siswa. Setelah itu input data siswa dan validasi data. Dan sistem informasi akan memvalidasi data. Di sini ada, jikalau data itu tervalidasi akan langsung menampilkan form tanpa siswa. Jikalau tidak validasi data gagal, di sini sistem informasi akan menampilkan peringatan data tidak valid. Di sini setelah itu admin menekan klik tombol siswa. Itu sistem langsung menyimpan data dan menampilkan notifikasi data berhasil ditambahkan. Ubah siswa. Pertama ada admin dan sistem informasi akademik. Admin login ke dalam sistem, memilih menu kelola data siswa, kemudian menampilkan halaman kelola data siswa. Setelah itu admin memilih siswa dan klik tombol ubah. Itu nanti sistem informasi akan menampilkan forum ubah data siswa dan admin menginput perubahan data siswa. Ini ada kemudian setelah itu ada sistem memvalidasi data. Jikalau sistem berhasil memvalidasi data atau berhasil, akan menampilkan forum ubah data siswa. Jikalau gagal, akan menampilkan peringatan data tidak valid. Setelah diproses dalam sistem validasi data, di sini ada langsung klik simpan. Setelah klik simpan, sistem informasi akan memproses perubahan data dan menampilkan notifikasi data berhasil diubah.
Setelah itu ada hapus siswa. Di hapus siswa ini ada pertama admin login, dia memilih menu kelola data siswa, yaitu sistem informasi menampilkan halaman kelola data siswa. Admin memilih data siswa dan klik tombol hapus. Sistem informasi akademik akan menampilkan verifikasi hapus data. Sama hapus data siswa, kemudian ada menampilkan halaman kelola data siswa jikalau tidak bisa memverifikasi hapus data, yaitu sistem langsung menampilkan notifikasi data berhasil dihapus. Ini ada tambah guru, admin login ke dalam sistem, memilih menu kelola guru, kemudian menampilkan halaman kelola guru, kemudian admin memilih tambah guru, kemudian menampilkan forum tambah guru, kemudian admin menginput data guru, klik simpan, kemudian sistem menyimpan dan mengirimkan notifikasi bahwa data sudah tersimpan. Ubah guru, ini ada activity diagram ubah guru. Pertama admin sistem informasi akademik, admin login ke dalam sistem dan menu kelola guru, kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola guru dan menampilkan data guru. Admin memilih ubah data guru dan mengubah data guru, dan klik simpan. Klik simpan, sistem langsung menyimpan data dan mengirimkan notifikasi data telah tersimpan. Next, oke, finish. Kemudian hapus guru. Ini pertama ada admin dan sistem informasi akademik. Pertama admin login terlebih dahulu ke dalam sistem, kemudian memilih kelola guru. Setelah itu menampilkan halaman kelola guru dan menampilkan forum hapus guru. Login ke dalam sistem, memilih kelola guru, kemudian menampilkan halaman kelola guru. Setelah itu admin memilih menu hapus guru. Kemudian sistem akan menampilkan forum tabel guru. Setelah itu nanti admin memilih hapus, kemudian sistem informasi akademik akan menghapus data. Dan mengirimkan notifikasi bahwa data berhasil dihapus. Ada tambah kelas. Ini ada admin dan sistem informasi akademik. Pertama admin login, memilih menu kelas dan klik tambah kelas. Setelah itu sistem akan menampilkan forum tambah kelas dan admin menginput data kelas dan mengklik simpan. Itu di sini ada admin langsung menyimpan, sistem informasi akan langsung menyimpan data dan menampilkan notifikasi data sudah tersimpan. Yaitu ada admin dan sistem informasi akademik. Ini ada pertama admin login, kemudian memilih menu kelola data kelas. Setelah itu admin mengklik tombol ubah data kelas, kemudian sistem akan menampilkan data kelas dan admin akan mengubah data kelas. Itu klik simpan dan sistem akan menyimpan data dan menampilkan notifikasi data telah tersimpan. Itu selesai.
selanjutnya cari kelas. Sini ada admin dan sistem. Pertama, admin login ke dalam sistem dan memilih fitur kelola kelas. Ini kemudian memilih fitur cari dan mengisi forum cari. Klik fitur cari, kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian. Di sini ada cari siswa. Pertama, admin login ke dalam sistem dan memilih menu kelola data siswa. Kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola data siswa. Kemudian akan admin mengklik fitur cari siswa dan mengisi form cari siswa. Setelah itu klik tombol cari dan sistem akan menampilkan hasil dari pencarian. Sini ada cari guru. Pertama, admin login ke dalam sistem, kemudian memilih menu kelola guru. Setelah itu menampilkan halaman kelola guru. Sistem menampilkan halaman kelola guru. Kemudian admin memilih fitur cari guru dan mengisi form guru. Admin klik cari, kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian selesai. Kemudian jadwal hafal. Ini pertama, orang tua siswa login ke dalam sistem, kemudian pilih menu jadwal pelajaran. Sistem akan menampilkan jadwal pelajaran. Kemudian orang tua bisa langsung melihat jadwal pelajaran. Yang ini ada buat jadwal. Di buat jadwal ini ada admin dan sistem. Pertama, admin login terlebih dahulu dalam sistem, kemudian memilih menu jadwal pelajaran dan memilih menu buat jadwal. Saya itu memilih kelas, memilih menu kelas dan memilih tanggal. Kemudian admin menginput jadwal pelajaran, klik simpan, kemudian sistem akan menyimpan data dan menampilkan notifikasi data telah tersimpan. Di sini ada publikasi jadwal. Pertama ada admin login terlebih dahulu ke dalam sistem. Setelah login akan memilih menu jadwal pelajaran dan memilih menu publikasi jadwal. Sini langsung admin sistem mempublikasi data, apakah akan menampilkan data ke seluruh user atau hanya menampilkan data ke admin dan ke guru saja. Itu selesai. Dan yang terakhir ada activity diagram login. Activity diagram login ini ada admin, guru, orang tua, dan sistem. Admin, guru, orang tua memilih pilih klik login, kemudian sistem akan menampilkan halaman form username dan password. Kemudian admin, guru, orang tua akan menginput username dan password dan mengklik tombol login. Dan di sini sistem akan memvalidasi data login. Kalau misalkan gagal akan menampilkan kembali halaman login. Kalau misalkan berhasil akan menampilkan halaman form. Selesai. Saya akan menjelaskan mengenai sequence diagram pada Sistem Informasi Akademik SDIT Alami Subang. Yang pertama yaitu sequence diagram login. Pada sequence diagram login ini terdapat aktor yaitu user yang mewakili admin, guru, dan orang tua siswa. Dan terdapat 4 objek yaitu view login, controller login, model user, dan view home. Pada yang pertama, user akan menginputkan username dan password. Lalu sistem akan mencari data login tersebut, data login username dan password tersebut pada model user. Kemudian jika data ditemukan,
maka sistem akan memanggil tampilan view home. Tetapi jika data tidak ditemukan, maka sistem akan memanggil tampilan login kembali dan menampilkan notifikasi aktivitas login tersebut. Kemudian sequence diagram yang selanjutnya yaitu kelola data siswa. Pada sequence diagram kelola data siswa terdapat aktor yaitu admin dan 3 objek yaitu view menu kelola data siswa, controller siswa, dan model siswa. Pada kelola data siswa ini, jika admin akan mengelola data siswa, maka admin akan mengakses menu kelola data siswa, kemudian sistem akan menampilkan data dari model data siswa, kemudian melalui controller siswa, kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola data siswa. Lalu selanjutnya admin dapat memilih aksi pada kelola data siswa ini. Aksi yang ada dalam kelola data siswa ini yaitu cari, tambah, ubah, dan hapus. Jika admin memilih aksi cari, maka admin akan mengisi form pencarian, kemudian klik tombol cari, lalu sistem akan mengambil data pada model siswa melalui controller siswa. Lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian tersebut. Lalu untuk tambah siswa, admin akan mengklik tombol tambah siswa, kemudian sistem akan menampilkan form data tambah siswa, lalu admin menginput data siswa, kemudian sistem akan menambahkan data siswa tersebut pada model siswa melalui controller siswa. Selanjutnya, sistem akan menampilkan notifikasi penambahan data. Jika admin memilih aksi ubah, maka admin akan memilih data siswa, kemudian klik tombol ubah. Selanjutnya sistem akan menampilkan form ubah data siswa, lalu sistem akan menginput perubahan data siswa. User akan menginput perubahan data siswa, kemudian sistem akan mengubah data tersebut melalui controller, mengubah data pada model siswa melalui controller, lalu controller siswa, kemudian sistem akan menampilkan notifikasi pengubahan data tersebut. Selanjutnya, jika admin memilih aksi hapus, maka admin akan memilih data siswa, kemudian klik tombol hapus, lalu sistem akan menghapus data siswa tersebut pada model siswa melalui controller siswa. Lalu sistem akan menampilkan notifikasi penghapusan data tersebut. Selanjutnya, sequence diagram kelola data guru. Pada sequence diagram ini terdapat satu aktor yaitu admin, kemudian 3 objek yaitu view menu kelola data guru, kemudian controller guru, lalu model guru. Admin akan mengakses menu kelola data guru, kemudian sistem akan memanggil atau menampilkan data guru dari model guru melalui controller guru, lalu sistem akan menampilkan halaman kelola data guru. Pada kelola data guru ini terdapat 4 aksi yang dapat dilakukan oleh admin. Yang pertama adalah cari, yang kedua adalah tambah, yang ketiga adalah ubah, dan yang keempat adalah hapus. Admin akan memilih aksi untuk data guru
guru ini, jika misalnya admin memilih aksi cari, maka admin akan mengisi form pencarian, kemudian klik tombol cari, lalu sistem akan mencari data tersebut pada model guru. Lalu jika terdapat data tersebut, maka sistem akan mengambil data tersebut pada model guru melalui controller guru, kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian data tersebut. Lalu jika admin memilih aksi tambah, maka admin akan mengklik tombol tambah guru, lalu mengisi form lalu sistem akan menampilkan form tambah data guru, kemudian admin akan menginput data guru, kemudian sistem akan menambahkan data guru yang sudah diinput tersebut ke dalam model guru melalui controller guru. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi penambahan data tersebut. Lalu jika admin memilih aksi ubah, maka admin akan memilih data guru, kemudian klik tombol ubah, lalu sistem akan menampilkan form ubah data guru, lalu admin akan menginput perubahan pada data guru tersebut, kemudian sistem akan mengubah data guru yang telah dipilih tersebut pada model guru melalui controller guru. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi pengubahan data. Yang selanjutnya, jika admin memilih aksi hapus, maka admin akan memilih data guru, kemudian admin akan mengklik tombol hapus, kemudian data yang telah dipilih admin tersebut, data guru yang telah dipilih tersebut akan dihapus pada model guru melalui controller guru. Lalu sistem akan menampilkan notifikasi penghapusan data. Yang selanjutnya yaitu sequence diagram kelola data kelas. Pada sequence diagram ini terdapat aktor yaitu admin dan 3 objek yaitu view kelola data kelas, lalu controller kelas, dan model kelas. Yang pertama, admin akan mengakses menu kelola data kelas, kemudian sistem akan memanggil atau menampilkan data kelas dari model kelas melalui controller kelas, lalu kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola data kelas. Pada kelola data kelas ini terdapat aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh admin. Jika admin memilih aksi cari, maka admin akan mengisi form pencarian, lalu mengklik tombol cari, lalu sistem akan mencari data tersebut pada model kelas melalui controller kelas. Setelah proses pencarian tersebut, sistem akan menampilkan hasil pencarian tersebut, apakah ada ataukah tidak. Lalu jika admin memilih aksi tambah, maka admin akan mengklik tombol tambah kelas, kemudian sistem akan menampilkan form tambah data kelas, kemudian admin akan menginputkan data kelas, kemudian sistem akan menambahkan data kelas tersebut pada model kelas melalui controller kelas. Setelah itu, sistem akan menampilkan notifikasi penambahan data. Jika admin memilih aksi ubah, maka admin akan memilih data kelas, kemudian klik tombol ubah, kemudian sistem akan menampilkan form ubah data kelas, kemudian admin akan menginputkan perubahan pada data kelas yang dipilih, lalu sistem akan mengubah data kelas yang dipilih, lalu menyimpannya pada model kelas. Kemudian, sistem akan menampilkan notifikasi pengubahan data tersebut. Jika admin memilih aksi hapus,
maka admin akan memilih data kelas, kemudian klik tombol hapus, lalu sistem akan menghapus data yang telah dipilih tersebut pada model kelas, kemudian sistem akan menampilkan notifikasi penghapusan data. Selanjutnya yaitu sequence diagram kelola periode nilai. Pada sequence diagram kelola periode nilai ini terdapat dua aktor yaitu admin dan guru, kemudian tiga objek yaitu view kelola periode nilai, controller periode nilai, dan model periode nilai. Pertama, admin akan mengakses menu kelola periode nilai, kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola periode nilai, lalu admin akan memilih aksi antara buka periode atau tutup periode. Jika admin memilih buka periode, maka admin akan memilih tahun ajaran, kemudian klik tombol buka periode nilai, kemudian sistem akan membuka periode pengolahan nilai semester sehingga guru dapat mengolah nilai. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi pembukaan periode nilai. Jika admin tidak memilih buka periode nilai, maka periode nilai akan ditutup, yaitu admin akan memilih tahun ajaran, kemudian klik tombol tutup periode nilai, kemudian sistem akan menutup periode nilai sehingga aktor guru tidak dapat mengelola nilai tersebut. Lalu sistem akan menampilkan nilai yang sudah dikelola. Kemudian yang selanjutnya yaitu sequence diagram kelola jadwal pelajaran. Pada sequence ini terdapat aktor yaitu admin, kemudian tiga objek yaitu view kelola jadwal pelajaran, controller penjadwalan, dan model penjadwalan. Pada kelola jadwal pelajaran ini, si admin akan mengakses menu kelola jadwal pelajaran, kemudian admin akan kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola jadwal pelajaran, kemudian admin akan memilih aksi, diantaranya yaitu buat jadwal dan publikasi jadwal. Jika admin memilih aksi buat jadwal, maka admin akan mengisi form pembuatan jadwal, kemudian sistem akan membuat jadwal secara otomatis, dan sistem akan menampilkan jadwal pelajaran. Lalu jika admin memilih publikasi jadwal, maka admin akan memilih daftar jadwal, kemudian pilih jadwal, kemudian klik tombol publikasi, kemudian sistem akan menampilkan jadwal pelajaran tersebut pada semua user, dan sistem akan menampilkan notifikasi publikasi jadwal. Kemudian yang selanjutnya yaitu sequence diagram kelola nilai siswa. Terdapat aktor guru, lalu view menu objek, view menu kelola nilai siswa, controller nilai, model siswa, dan model nilai. Yang pertama, guru akan mengakses menu kelola nilai siswa, kemudian sistem akan mengambil atau menampilkan data dari model siswa, mengambil data nama siswa dari model siswa melalui controller nilai. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman kelola nilai siswa. Selanjutnya, admin akan memilih aksi-aksi yang terdapat pada kelola nilai siswa ini. Jika admin memilih aksi cari, maka admin akan mengisi form pencarian, kemudian klik tombol cari, kemudian sistem akan mencari data dari pencarian tersebut, kemudian pada model nilai, kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian tersebut. Lalu jika admin memilih aksi tambah, maka admin akan memilih siswa,
memilih nama siswa, kemudian admin akan mengklik tombol input nilai, kemudian sistem akan menginputkan data nilai tersebut pada siswa yang dipilih pada model nilai melalui controller nilai. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi penambahan data nilai. Lalu jika admin memilih aksi ubah, maka admin akan memilih siswa, kemudian klik ubah nilai, lalu sistem akan menyimpan perubahan data nilai dari siswa yang dipilih tersebut pada model nilai melalui controller nilai, lalu sistem akan menampilkan notifikasi pengubahan nilai tersebut. Lalu selanjutnya, jika admin memilih aksi hapus, maka admin akan memilih siswa, kemudian klik hapus nilai, kemudian sistem akan menghapus nilai dari siswa yang telah dipilih tersebut pada model nilai melalui controller nilai. Kemudian sistem akan menampilkan notifikasi penghapusan nilai tersebut. Yang selanjutnya yaitu sequence diagram absensi siswa. Aktor yang terdapat pada sequence diagram ini yaitu guru, kemudian objeknya yaitu view absensi siswa, controller absen, dan model absen. Guru akan mengakses menu absensi, kemudian sistem akan memanggil atau menampilkan data absensi siswa dari model absen melalui controller absen, kemudian sistem akan menampilkan halaman absen siswa. Selanjutnya, guru akan menginput kehadiran siswa, lalu jika telah selesai, maka guru akan mengklik tombol simpan, kemudian sistem akan menambahkan absensi siswa tersebut pada model absen melalui controller absen. Lalu, sistem akan menampilkan notifikasi penyimpanan absensi tersebut. Yang selanjutnya yaitu sequence diagram rapot siswa. Pada sequence ini aktornya yaitu orang tua siswa, kemudian terdapat 5 objek yaitu view menu rapot, controller rapot, model siswa, model nilai, dan model absensi dan model absen. Yang pertama, orang tua akan mengakses menu rapot, kemudian sistem akan menampilkan halaman rapot, kemudian orang tua akan memilih semester, lalu sistem akan mengambil data-data dari model siswa, model nilai, dan model absen melalui controller rapot. Kemudian sistem akan menampilkan data tersebut dalam bentuk rapot siswa. Pada menu rapot siswa ini terdapat juga aksi atau pilihan cetak rapot. Jika orang tua ingin mencetak rapot, maka orang tua akan mengklik tombol cetak rapot, kemudian sistem akan mengenerate rapot tersebut dalam bentuk PDF, lalu orang tua siswa akan mengklik tombol cetak sehingga rapot tersebut dapat tercetak. Lalu setelah itu terdapat sequence diagram laporan absen siswa. Pada laporan absen siswa ini aktornya yaitu orang tua siswa, kemudian objeknya yaitu view menu laporan absen siswa, kemudian controller absen, lalu model absen. Yang pertama, orang tua siswa akan mengakses menu laporan absen siswa, kemudian
sistem akan mengambil data absen dari model absen, kemudian akan ditampilkan oleh controller absen, lalu sistem akan menampilkan absen siswa. Yang selanjutnya yaitu sequence diagram jadwal pelajaran. Pada sequence ini aktornya yaitu orang tua siswa, kemudian objeknya view menu jadwal pelajaran, lalu controller penjadwalan. Pertama, orang tua siswa akan mengakses menu jadwal pelajaran, kemudian sistem akan menampilkan jadwal, lalu orang tua dapat melihat jadwal pelajaran. Ya, sequence diagram yang terakhir yaitu logout, di mana aktornya yaitu user yang mewakili admin, orang tua siswa dan guru. User jika akan melakukan logout, maka user akan mengklik menu akun pada view navbar, lalu sistem akan menampilkan drop down, kemudian user akan memilih keluar atau mengklik keluar, kemudian sistem akan menghapus sesi login pada controller login. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram dari Sistem Informasi Akademik SDIT Alami Subang. Pada kelas diagram ini terdapat 8 kelas, yaitu user, admin, guru, orang tua, raport, kelola nilai siswa, kelola periode pengolahan nilai, dan penjadwalan pelajaran. Yang pertama yaitu kelas user, memiliki atribut ID user, username, dan password. Kemudian kelas user ini memiliki metode verifikasi login. Kemudian ada kelas admin yang memiliki atribut nama admin, jenis kelamin, dan alamat. Metode admin memiliki metode yaitu login, kelola data siswa, kelola data kelas, dan kelola data guru. Kemudian ada kelas guru yang memiliki atribut nama guru, jenis kelamin, dan alamat. Kelas guru ini memiliki metode login dan absensi siswa. Kemudian ada kelas orang tua. Kelas orang tua ini memiliki atribut nama orang tua, nama siswa, alamat, dan memiliki metode login, lihat absen, lihat jadwal. Kemudian ada kelas rapot, yaitu memiliki atribut tahun ajaran, semester, dan nama siswa, yang memiliki metode tampil, rapot, dan cetak rapot. Kemudian ada juga kelas kelola nilai siswa yang memiliki atribut tahun ajaran, semester, kelas, dan nama siswa. Kelas kelola nilai siswa ini juga memiliki metode tambah nilai, ubah nilai, cari nilai, dan hapus nilai. Lalu yang selanjutnya ada kelas kelola periode pengolahan nilai, memiliki atribut tahun ajaran dan semester, dan memiliki metode buka periode, lalu memiliki metode tutup periode. Lalu yang selanjutnya kelas terakhir yaitu penjadwalan pelajaran yang memiliki atribut tahun ajaran dan semester. Kemudian memiliki metode buat jadwal dan publikasi jadwal. Untuk relasinya atau hubungannya, di sini terdapat kelas user, kemudian admin, kelas user sebagai induk, lalu kelas admin, kelas orang tua, dan kelas guru merupakan subkelas dari kelas user yang mewarisi semua atribut dan metode dari kelas user.
Kemudian kemudian untuk hubungan kelas raport, kelas memiliki kelas raport dan orang tua, yaitu komposisi, di mana artinya kelas raport tidak akan ada jika tidak ada kelas orang tua. Lalu untuk hubungan antara kelola nilai siswa, antara kelas kelola nilai siswa dan kelas guru, kemudian kelas kelola periode nilai, pengolahan nilai, dan admin dan kelas admin merupakan hubungan atau relasi komposisian juga, di mana kelas kelola nilai siswa tidak akan ada jika kelas guru tidak ada, lalu tidak akan ada juga jika kelas kelola periode nilai, kelas kelola periode pengolahan nilai tidak ada, kemudian kelas kelola periode pengolahan nilai juga tidak akan ada jika tidak ada kelas admin. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan antara penjadwalan pelajaran dan hubungan antara kelas penjadwalan pelajaran dan kelas admin, yaitu composition juga atau komposisi, di mana kelas penjadwalan pelajaran tidak akan ada jika kelas admin tidak ada.